Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Pak M. Nigara, wartawan sepak bola senior. Pak Nigara, tadi melanjutkan pertanyaan saya sebelum jeda azan maghrib. Bisa mendengar Pak Nigara? Oke. Terus. Ya, menyambung pertanyaan saya sebelum azan maghrib tadi, Anda melihat apakah sebelum pemecatan ini terjadi, Anda melihat ada sinyal-sinyal ketegangan antara Coach Kluivert dan juga pelatih tim lokal misalnya atau staff? Saya nggak dengar itu. Cuma yang saya dengar Patrick Kluivert emang berselisih pendapat dengan asistennya, yaitu Pastor ya. Tetapi itu sesuatu yang biasa aja sebetulnya. Kan pasti dalam satu keputusan nggak semua pihak menyetujui langsung. Harus butuh penjelasan dari semua pihak gitu, untuk bisa mengambil satu keputusan. Nah, persoalannya itu bukan pada keributan itu gitu. Lebih kepada bahwa Patrick Kluivert memang tidak pas pada saat menurunkan pemain melawan Arab Saudi. Untuk titiknya di situ, dia salah memilih 3 pemain. Okay. Nah, itu yang membuat akhirnya kita jadi titik lemah kita. Titik lemah kita. Mark Klok gol pertama dari dia, kemudian Sayuri, gol kedua penalti gara-gara dia tarik kaos gitu. Ini sesuatu yang diperdebatkan terus-menerus, dan saya kira perdebatan itu pada tempatnya begitu. Jadi saya kira nggak ada yang secara spesifik pertengkaran dalam quote and quote ya. Okay. Pertengkaran antara Patrick Kluivert dengan asisten dia. Jadi, apalagi asisten lokal, nggak ada tuh asisten lokal begitu. Oke, gagal total menuju Piala Dunia 2026 ini hanya puncaknya saja. Bahwa dosa-dosa Kluivert sebelumnya itu memang sudah termanifestasi sebelumnya. Anda mau mengatakan demikian? Iya begitu, memang seperti itu kira-kira. Ada juga yang mengatakan begini Pak Nigara, seolah-olah timnas kita itu kehilangan karakter Garudanya, karakter yang selama ini dibangun kehilangan. Ya. Bisa juga orang mengatakan bahwa kita kehilangan karakter gitu ya, karena memang pola yang diterapkan oleh Patrick Kluivert ini berbeda dengan apa yang biasa mereka mainkan. Akibatnya tentu saja nggak pas gitu. Okay. Dalam kondisi yang nggak pas misalnya tuh Yakob Sayuri itu pemain depan, ngapain ditaruh di belakang gitu, dan akhirnya menghasilkan penalti untuk keuntungan lawan. Ini sesuatu yang menurut saya nggak cekatan melihat itu. Tapi apapun juga, ini semua udah selesai. Ya kalau nasi jadi bubur masih bisa dimakan, ini bukan jadi bubur gitu. Nasinya udah angus, sudah kita sekarang bagaimana kita memikirkan ke depan. Oke. Kita berharap bahwa PSSI. Kita ke tema besar dialog kita malam ini Pak Nigara. Patrick Kluivert dipecat, siapa gantinya? Siapa yang langsung bayangan Anda siapa yang pantas menjadi pengganti Coach Kluivert yang pasti nggak harus berasal dari Belanda? Ya tentu yang pertama klasifikasinya harus lebih baik dari Patrick Kluivert dan lebih baik dari Sintayong. Itu faktual, itu nggak bisa diganggu. Kalau kita mau jadi lebih baik gitu. Ya. Pertanyaannya siapa orangnya tentu nggak mudah. Kenapa? Karena situasi dan kondisi ini juga situasi yang berbeda gitu. Okay. Jadi butuh cost yang tinggi lagi gitu, karena kita tahu harga pelatih asing kan mahal gitu. Nah, apakah mau menggunakan pelatih asing yang megang klub selama ini di sini, belum tahu juga gitu. Jadi saya kira PSSI yang memikirkan hal itu, kita melihat aja, mudah-mudahan sambil berdoa, mudah-mudahan nggak salah lagi dalam menunjuk pelatih gitu. Oke, kita sambil tayangkan nama-nama yang muncul yang disebut-sebut pantas menggantikan Coach Kluivert. Kita sambil tayangkan setidaknya ada 6 nama nih Pak Nigara. Kita akan lihat satu-satu. Misalnya Erik ten Hag. Dia juga menjadi sorotan utama, mantan pelatih MU. Gimana Anda melihat Erik ten Hag? Ya oke. Kalau saya kira Sintayong belum tentu mau balik ya. Karena sekarang namanya kan harum banget gitu. Kalau dia balik belum tentu seperti itu gitu. Okay. Nah, kemudian di sini kalau saya boleh memilih, saya memilih Alex Pastor karena dia udah lebih banyak dan dia ahli strategi. Yang kemarin nggak bisa bergerak karena bagaimanapun bergantung pelatih kepalanya gitu. Jadi
Kalau saya boleh milih, saya milihnya Alex Pastur gitu. Oke. Nah, kalau Sintayong mau balik sih bagus banget, tetapi saya kira dia akan mengalami kendala karena namanya harum sekarang. Kalau begitu dia datang kemudian hasilnya nggak menggembirakan, hancur dia gitu. Jadi saya kira biar Sintayong menjadi kenangan indah buat kita. Tapi bukankah Alex Pastur itu termasuk dalam tim kepelatihan yang ikut dipecat dengan Denny Lanzat, dengan Gerald? Jadi mungkin Pak, meskipun dipecat dengan tim istilahnya gerbong sebelumnya masih tetap bisa dipakai? Memang, tetapi kan dari sini ada nama dia keluar. Kalau nggak ada nama dia keluar, saya nggak akan pilih dia. Gitu loh. Saya mungkin milih Erik Tan atau Philip Cocu, Philip itu. Gitu. Tapi kan namanya dia ada, ya saya milih dia. Memang dia bagian dari Patrick Kluivert kemarin yang diberhentikan. Tetapi kemudian kenapa namanya muncul lagi? Ya saya nggak tahu apakah PSSI memang mau melirik dia. Karena sebenarnya dialah yang lebih paham dibanding daripada Patrick Kluivert itu sendiri, gitu Nastiti. Dan dia juga sering disebut sering berselisih paham dengan Kluivert. Iya, terakhir dia itu 3 pemain itu dia marah betul dengan Patrick Kluivert. Tapi kan sekali lagi penentu terakhir adalah Patrick itu, gitu. Dia yang menentukan terakhir gitu. Dia hanya memberi masukan kalau mau diberikan masukan, kalau enggak, gitu. Tetapi apapun juga saya bergembira karena Presiden sudah mengambil alih nih. Dalam hal ini Presiden akan melakukan evaluasi. Belum pernah nih ada Presiden Indonesia mengevaluasi sepak bola dan olahraga secara menyeluruh. Dan ini saya kira tantangan sekaligus kesempatan bagi masyarakat, bagi praktisi sepak bola dan praktisi olahraga di tanah air untuk bisa menjadi lebih baik. Presidennya gila olahraga, Pak Prabowo kan ketua silat 22 tahun. Pak Prabowo penggemar kuda yang sangat luar biasa, setiap hari berenang. Kurang apa gitu. Jadi ini harus dimanfaatkan oleh dunia olahraga untuk bangkit. Tetapi juga harus diperhatikan, dunia olahraga ini nggak ada uangnya. Kemenpora itu cuma 1,1 triliun. Bisa apa dengan uang seperti gitu loh. Kasihan gitu. Sementara dia harus membantu, tetapi dari mana bantuannya? Jadi ke depan dengan evaluasi yang menyeluruh ini, mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan jalan keluar untuk pendanaan cabang-cabang olahraga. Misalnya kayak panjat tebing. Kita juara dunia loh panjat tebing yang speed itu. Tapi kalau ditanya Pak Yeni dari mana uang? Itu yang jadi perkara gitu. Pak angkat besi, ada Pak Rosan itu ketuanya udah lama banget jadi ketua. Dia juga nggak ada uang kalau nggak diberi bantuan. Nah makanya ini mumpung presidennya seperti ini, ayo kita bangkit bareng-bareng. Begitu Nastiti. Tadi kembali calon-calon pengganti Kluivert. Kalau desakan begitu kuat STY untuk kembali lagi dan STY-nya mau, apakah hal itu masih mungkin meskipun di sosial medianya STY bilang kalau tidak akan balik ke Indonesia, tidak mau melatih tim Indonesia. Saya juga pernah baca bahwa STY mau kalau pengurus PSSI-nya yang lain. Itu dia. Saya waktu itu staf khusus Pak Jainuddin Amali Menpora. Saya ikut rapat dalam penentukan Sintayong. Jadi sedih juga gitu. Tapi seperti tadi saya bilang, namanya harum sekarang. Sintayong. Tapi kemudian kalau dia balik lagi belum tentu. Ya, termasuk ketika kita kalah kemarin dari Irak, Pak Negara. Banyak supporter langsung meneriakan nama STY dan minta STY untuk kembali begitu. Maksud saya adalah ketika desakan ini sangat kuat, tadi Anda mengatakan bahwa presiden kita sangat peduli, sangat berpihak terhadap timnas saat ini. Anda melihat bahwa desakan yang sangat kuat itu bisa memulangkan STY kembali untuk melatih tim Indonesia? Ya kalau itu terserah kembali lagi kepada Sintayong ya, Sintayong. Tapi yang mau saya ingin katakan, ini presiden perhatiannya sangat luar biasa kepada dunia olahraga. Sementara dunia olahraga ini nggak ada uangnya. Kemenpora tuh nggak ada uangnya. Bagaimana Kemenpora bisa memberi bantuan kalau sementara uangnya aja nggak ada? Gitu. Ini tuh harus jadi perhatian gitu bagi pemerintah untuk bisa memberikan support bagi Kemenpora gitu. Kemudian juga untuk cabur-cabur olahraga, tadi saya sebut panjat tebing, saya sebut angkat besi. Ini kan karena kegilaan pengurus-pengurusnya aja, kalau enggak, dari mana mereka? Gitu. Dari mana mereka menghidup, orang nggak ada kok anggarannya, gitu. Ini jadi penting. Nah, mumpung presidennya seperti ini, ayo kita bangkit bareng-bareng. Tetapi tentu saja dengan kondisi dan dengan situasi dan kondisi, dengan konsep yang jelas.
Sehingga ketika presiden turun memberikan bantuan, kalau konsepnya nggak jelas nggak ada gunanya juga. Gitu. Jadi perlu konsep yang jelas untuk kemajuan dunia olahraga kita. Ada The Bond kok, desain besar olahraga nasional. Undang-undangnya udah ada. Itu di situ di mana pembinaan bagi atlet-atlet remaja untuk menjadi atlet emas. Di usia-usia emas ini kan perlu pendanaan, pembiayaan. Dan kalau uangnya nggak ada dari mana gitu. Jadi sekarang saya mengetuk hatilah kepada kita semua gitu untuk bisa membangkitkan dunia olahraga. Betul bahwa sepak bola ini adalah lokomotifnya. Karena cuma sepak bola yang bisa mempersatukan perbedaan kita. Kita ini berbeda kemarin. Pilihan presiden beda, gubernur beda, partai beda, semua beda. Tapi begitu nonton sepak bola, semua sama. Oke, baik. Garuda siapapun di dadaku, gitu loh. Nah, Garuda di dadaku. Penting, siapapun pengganti Kluivert nantinya, apa harapan terbesar Anda, Pak Nigara? Suaranya hilang. Harapan terbesar Anda untuk pengganti Kluivert berikutnya apa? Ya harapannya itu kalau buat saya nggak penting nama deh, siapa namanya. Yang penting pada saat dipilih oleh PSSI ngeliat track recordnya kayak apa. Ya, itu track recordnya dilihat, kemudian tentu harga lah yang nomor satu, karena bagaimanapun ini terkait dengan anggaran gitu kan, harga. Kemudian dia mampu nggak, bisa yakin nggak ini bisa membangkitkan sepak bola kita. Gitu. Jadi saya kira ini pemikiran dasar ini harus jadi pikiran utama. Jangan sampai kayak kemarin saya mengatakan kayak kecolongan lah memilih Kluivert ini begitu. Begitu Nasib. Oke. Terakhir Pak Nigara, Kluivert ini kan dikenal berkontribusi terhadap pembentukan karakter pemain-pemain timnas. Jangka panjangnya jika Anda lihat ini kan karena pemecatan pelatih tim pasti akan berpengaruh terhadap tubuh tim begitu. Dalam jangka panjangnya seperti apa kalau Anda lihat? Ya, pertama tentu saja dengan PSSI nggak boleh melupakan pembinaan. Karena olahraga ini proses gitu. Nah, kemarin kita mengambil saudara-saudara kita dari Belanda ini adalah jalan ini disahkan oleh FIFA dan banyak negara melakukan hal itu. Jadi bukan Indonesia aja nih melakukan naturalisasi. Bahkan kalau saya nggak bosan nih mengatakan bahwa Pele itu bukan orang Brazil, orang Afrika. Japan sana orang Afrika, Didi orang Afrika. Itu pelatih ini orang Italia, bukan orang Prancis. Gitu. Kita lihat sendiri tuh orang Inggris banyak yang hitam gitu. Nggak ada masalah sebenarnya, nggak perlu lagi dipersoalkan. Begitu dia megang paspor Indonesia, mereka adalah orang Indonesia. Jadi nggak ada lagi penting, wah ini naturalisasi enggak. Ini. Nah, tetapi ini kan di atas, di tengah sama di bawahnya perlu diisi. Bagaimana caranya di sini ya? Tentu pembinaan. Olahraga ini proses. Kita udah punya tim 17 tahun tuh yang U17 yang Piala Dunia. Ini harus terus dapat pembinaan, perhatian dan pembinaan yang lebih jelas. Kemudian U20, baik begitu terus-menerus dilakukan. Sekarang di kompetisi Liga Indonesia ada EPA. Ya EPA ini anak-anak usia 16, 17 yang ikut ini sampai 21 tahun. Ini juga perlu terus dilakukan pembinaan. Ini semua cost. Cuma orang-orang gila aja yang mau terjun untuk mengurus ini semua. Nah ini juga perlu diperhatikan oleh kita semua. Gitu. Jadi kita nih pengamat cuma ngomong doang ya, gitu. Tapi suruh melakukan itu berat kita. Bagaimana untuk memikirkan menciptakan anak-anak itu jadi anak-anak matang. Ini kan kita soal gizi, soal nutrisi ini kan penting juga gitu. Semua butuh anggaran. Begitu Nasiti. Baik. Pak Nigara, terima kasih telah bersama kami di NTV Prime. Sehat-sehat selalu. Ya, sama-sama. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di NTV Prime.